Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Fajar Sad Boy masih menjadi buah bibir di kalangan netizen yang sampai saat ini masih bisa dikatakan belum berhenti ya. Bahkan pada akhir-akhir ini eh, biasalah, itu sangat alamiah terjadi di dunia maya ya, yang disebut lovers dan haters gitu ya. Di situ berkecamuk ya, wah, perang opini gitu kan. Saya juga kadang-kadang bingung ya. Eh, ini saya sekalian mau minta maaf juga sama Ade Fajar ya. Saya terlalu lancang, maksudnya nggak memberitahu tentang pendapat saya atau nasihat saya gitu kan, diharapkan atau tidaknya itu kan belum tentu kamu mengharapkan gitu kan. Eh, tapi saya mencoba melibatkan dalam hal ini, memberikan pendapat itu semata-mata bukan keisengan juga ya. Biasalah, sifat manusia itu kan memang ingin mengomentari gitu kan. Yang saya bingungkan, dari awal saya nggak pernah sedikit pun, kalau kalian lihat di video saya mengulas tentang Fajar, itu nggak ada sama sekali yang memang saya menciptakan pro kontra gitu kan. Eh, saya menyanjung dia atau memberikan pandangan yang positif terhadap Fajar Sad Boy juga karena emang saya memandang sih nggak ada yang salah dengan dia gitu kan. Kalau berlebihan saya menyanjung juga mungkin mungkin itu yang dianggap salah, sehingga menurut sebagian orang Fajar Sad Boy itu semestinya jangan dijadikan sebuah contoh kata. Terus saya pikir di mana gitu kan, yang di sisi mananya gitu. Eh, Aduh, saya jadi bingung ya harus ngomong apa gitu kan. Begini deh, saya aslinya itu sebenarnya kalau untuk menjadi youtuber itu saya rasanya salah banget saya kalau untuk terjerumus masuk ke dunia YouTube dan menjadi konten kreator gitu. Apa yang video saya bikin, saya akan bikin video terus diupload gitu kan ke YouTube, saya merasa diri bahwa saya salah. Salahnya di mana? Saya tuh sebenarnya kalau ada sesuatu yang saya upload terus membuat pertentangan di dalamnya, komen dan itu ini, apalagi yang menjurus membuli gitu kan, itu sebenarnya saya nggak siap gitu kan, mental saya nggak siap, saya bisa kena mental gitu, jujur aja. Saya nggak bisa masuk ke pusaran ini menjadi sebuah pertentangan gitu, pro kontra, saling serang gitu. Saya nggak jujur, saya nggak siap. Dunia saya nggak jauh dari pertentangan gitu. Makanya di deskripsinya saya wanti-wantikan banget gitu kan. Saya akan memilih kata-kata, kalaupun saya emang saya kan ngomong ya, saya akan pilih kata-kata saya sehingga kata-kata saya itu nggak nyinggung siapapun gitu kan. Eh, saya nggak mau terlibat ke dalam sebuah perseteruan gitu, walaupun itu cuma sekedar komen yang dibilang haters sama lapers gitu kan. Nggak bisa saya. Eh, Makanya eh, saya upayakan apa yang saya sampaikan, saya nggak mengujar kebencian gitu kan, nggak memfitnah. Saya usahakan banget tuh nggak menjelek-jelekan orang secara fisik ataupun secara apapun gitu kan, saya jauhkan banget itu. Saya pengennya sih yang lurus-lurus aja. Katanya sih gini kan, rumusnya kalau di YouTube itu kalau mau kontra-kontra sekalian, kalau mau jelek-jelek sekalian, wah itu kan jadi setelah hal yang buruk yang disampaikan itu nanti akan ngebum gitu kan. Jadi pro kontra dan di situ akan menaikkan rating. Itu nggak berlaku buat saya. Saya mau viral mau enggak, saya tetap konsisten di jalur yang memang saya anggap sih lurus gitu kan. Pendapat-pendapat saya, omongan saya tetap saya harus harus benar-benar dengan kata-kata yang terpilih,
yang tidak menyinggung siapapun gitu kan. Adapun misalkan dari video kemarin ada yang sedikit negatif tentang pendapat saya, itu sebenarnya saya juga suruh tanya di mana letaknya kalimat yang memang negatif itu. Setelah saya review juga saya bingung gitu kan tentang Fajar ini ya. Eh, Begini ya, Dek Fajar, aku sebagai orang tua ya, orang orang paling tua kalau ada di rumah kamu, aku paling tua ya. Aku kasih tahu sama kamu, kamu sekarang udah terjerembab di dunia entertain ya, yang ini akan membangun diri kamu gitu kan. Kamu harus siap segalanya. Kamu akan berhadapan dengan lovers bagus itu ya. Kamu akan berhadapan dengan haters, tapi eh, saya katakan itu kamu harus bersabar. Di tengah apa yang kamu dapatkan secara prestis gitu kan, kamu dapatkan apa yang orang pengen dapatkan juga kamu telah dapatkan, tapi di sisi lain eh, kalau ada misalkan ini tidak tertutup kemungkinan ada cercaan atau apa bullying dan sebagainya, kamu harus kuat. Kamu itu dibangun, saya yakin kamu akan dibangun oleh keadaan yang mengenakan dan yang tidak mengenakan. Di situ yang harus tahan banting ya. Saya pikir kamu sudah ditempa lah di jalan gitu kan. Saya lihat dari video-video kamu gitu kan, kamu seorang yang tahan, seorang laki-laki. Di balik kecengengan kamu sebenarnya itu sebenarnya bukan cengeng, tapi kamu itu memang perasa gitu kan, bukan melo juga, bukan apa juga, tapi di balik itu kamu adalah ada kekuatan gitu kan, ada kegigihan. Siapa sih yang melarang orang keluar air mata? Nggak ada. Di balik air mata kamu itu kamu ada kekuatan yang kamu bisa survive di jalan gitu kan. Itu suatu hal yang bagus. Bolehlah katakan sekarang misalkan abaikan aja misalkan ada perkataan orang misalkan itu bukan jadi contoh, harusnya yang jadi contoh itu yang juara matematika atau apa gitu kan. Ini sih kamu mungkin nggak bagus sebagus orang yang juara matematika, tapi kamu punya sisi lain di mana orang mengejar gitu kan. Ibarat kata gini, saya tidak merendahkan ya. Ada orang berjuang misalkan di jalur pendidikan sampai setinggi mungkin dengan harapan memang dia akan bekerja di sebuah perusahaan yang misalkan multinasional dengan bergaji tinggi mentereng gitu kan, dengan sekolah yang tinggi terus dia dapatkan. Itu sebenarnya bisa dimentahkan kalau mau ngadu saling ini ya, dimentahkan oleh kamu yang jenjangnya cuman sekolah sampai rendah putus gitu kan, tapi apa yang kamu dapatkan melebihi gitu dari perjuangan orang di balik perjuangan di jalur belajar gitu kan. Tapi saya tidak mengecilkan itu, bukan, tapi kalau kejarannya ekonomi, sebuah misalkan katakanlah kata kasarnya ingin kaya itu, kamu udah mendapatkan dengan cara yang beda cara menempuh. Ini kembali lagi bahwa itu adalah semuanya adalah takdir gitu kan, kamu ditakdirkan seperti ini. Saya tidak bermaksud mengecilkan yang mana dan harus bagaimana, enggak, semuanya pun bagus. Yang sekolah itu lebih bagus lagi. Kita itu harus membentuk peradaban dengan suatu pendidikan dengan attitude gitu kan. Tapi tidak berarti bahwa Fajar pun tidak memiliki attitude yang bagus. Saya pikir sih begitu. Saya agak ngecapruk ini ngomong asal-asalan, yang penting video saya ada isinya gitu kan. Salam untuk semuanya, berkarya anak bangsa ya. Saya sebagai orang tua yang lebih tua dari kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku yang Maha Kasih, kalian semoga menjadi orang-orang yang beruntung, anak-anak Indonesia. Kalau kalian adalah di pundak kalian bangsa ini ditopang gitu kan, kalian harus kuat, harus gigih. Bangsa ini sekarang dalam keadaan yang para
kata para ekonom, para analis dan terpuruk begini ya, kita bisa survive. Orang yang apa namanya berkecukupan kayak Fajar sudah mendapatkan, jangan lupakan orang-orang yang memang yang kita kan, atau apa yang membutuhkan, jangan lupa disantuni Fajar ya, kamu orang baik saya pikir ya. Dan orang-orang yang berlebih yang mendapatkan anugerah kan merupakan rezeki yang banyak. Tengoklah saudara-saudara yang lain yang mungkin bukan yang mungkin, yang pasti membutuhkan uluran tangan kalian. Kita adalah sebuah bangsa yang hebat, yang saling tolong menolong gitu kan. Ingat, tidak ada yang negatif dari apa yang saya katakan. Bila mana ada hal yang keluar dari perkataan saya, hal yang buruk, tolong dimaafkan. Aku cinta kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.